Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ihibba, ikhwani wa ikhwati fillah. Alhamdulillah naltaqi fi liqa'ina samin ya atsamin bimadatin tarbiyatul islamiyah ma'i ya ana muallimukum Muhammad Abdul Wardaya. Astaudiukum daiman bi riayatillah sihat wal afiyah bi khair daiman insyaallah fi syahrin yaumil mubarakah. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amil lati an'ama 'alaina zahiratan wa batinatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Taban sa'akhbirukum ya hadzal yaum yaumul jumu'ah at-tarikh sabi' alfain wa ishrun ya. Oke, sekarang hari Jumat tanggal 7 2020 ya, Desember 2020. Ini merupakan pertemuan yang ke-8 dan terakhir ya. Terakhir setelah itu kita UTS menurut informasi selesai 8 kali pertemuan sesuai dengan kontrak kuliah UTS. Namun perlu saya tekankan ya bahwasanya syarat-syarat berlaku diantaranya yang tidak mencukupi absensi kehadiran ya, yang terdapat dalam video-video yang telah saya sajikan tidak terdapat nama-nama itu merupakan absensi, dan bagian yang sudah terlambat juga ya tidak ada toleransi untuk mengikuti UTS. Begitu pula nilai-nilai tugas-tugas membuat rangkuman yang tidak mencukupi 75% ya, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti UTS. Imbasnya adalah bagi nilai kalian yang kedepannya akan berdampak buruk bagi kelulusan kalian nanti. Solusinya ya kalian bisa menelepon saya ya atau menemui saya, kita musyawarah secara muwajahah bertatap muka bagaimana solusi terbaiknya. Karena saya mengajar sesuai dengan ketentuan SK ya, mengajar sekian dengan honor sekian. Jadi kalau kalian meminta saya menelaah kembali tugas-tugas kalian, berarti kalian meminta saya jam ya, meminta jam saya di luar jam kuliah. Itu berbeda lagi. Kemudian ya lanjutannya konsep yang akan kita pelajari yaitu konsep pendidikan Islam ya teman-teman. Ya. Adapun poin-poinnya ya bab-babnya yaitu diantaranya pengertian pendidikan Islam ya. Nomor 2 pengertian prinsip pokok pendidikan Islam dan ruang lingkup pendidikan Islam di Indonesia. Nah, implementasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Adapun nanti muncul sub-babnya ya. Namun dalam merangkum kalian cukup mengumpulkan kerangka-kerangka besar dari bab-bab tersebut. Jadi insya Allah cukup 1 lembar. Banyak saya dapati kalian itu korupsi materi hanya 1, 2, 3, tidak sampai 4, tidak sampai 5 ya, dan asal-asalan, dan kata-kata meminta maaf itu tidak relevan bagi kalian yang sudah mahasiswa atau mahasiswi. Kalian adalah pemikir ya, sudah anak kuliahan, jadi harus bisa meningkatkan kecerdasan kalian ketimbang anak SMA. Ya. Ambil poin-poin dari tiap bab tersebut, rangkum ya. Kalaupun berupa nomor-nomor yang banyak, kalian bisa ambil beberapanya saja atau bisa disambung dengan bentuk paragraf ya, untuk mencukupi ruang kertas tersebut. Baik ya. Konsep pendidikan Islam ya, konsep pendidikan Islam yang pernah kita sebutkan sebelumnya dalam materi bab sebelumnya ya, terdapat 3 ya konsep pendidikan Islam ya. Menurut versi Islam ada 3 cara ya, 3 versi, yaitu takdib ya. Takdib berasal dari kata adaba ya. Adaba yang berarti mendidik. Apa yang dididik? Siapa yang dididik ya? Yaitu kita manusia ya, yang menjadi objek didikan. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata adab itu diartikan sebagai sopan santun, adab yang beradab dan beradab. Ya.
adil dan beradab ya. Sopan santun, budi pekerti dan tata krama. Namun peradaban sendiri itu diartikan sebagai hasil seluruh budidaya manusia. Peradaban ya, fase ya, fase di mana manusia membangun, menciptakan sebuah sejarah, monumen atau kehidupan sosial. Itu peradaban. Baik secara personal maupun komunitas. Jadi takdib sendiri dapat diartikan sebagai proses untuk membentuk sebuah peradaban. Nah, peradaban Islami adalah terbentuknya tatanan masyarakat yang menanamkan dan merealisasikan nilai-nilai Islam di muka bumi dan menjalankan tugas dan fungsi manusia sesuai dengan hakikat manusia. Oke, berikutnya tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata rabba yarbu ya, rabba yang artinya sebagai mencipta, memelihara, memenuhi kebutuhan dan menyempurnakan. Cakupan tarbiyah ini sangat luas ya teman-teman, tidak hanya manusia sebagai objek, tapi juga sebagai alam semesta. Bisa jadi alam semesta ini ya yang menjadi objek dari tarbiyah itu sendiri. Allahu Rabbil Alamin ya, dari kata Rabba, Rabbi ini tarbiyah ya, adalah pernyataan bahwa Allah telah melakukan tarbiyah bagi seluruh alam semesta termasuk manusia. Berikutnya ta'lim ya. Ta'lim berasal dari kata 'allama yang berarti proses pengajaran dan menggunakan seluruh indera yang kita miliki ya. Kita nalar, menggunakan nalar ya. Nah, proses Allah mengajarkan Nabi Adam kita ya, mengajarkan semua nama-nama yang ada di alam semesta. Awal-awal Nabi Adam hinggap di muka bumi ini. Dengan demikian, ya kita bisa memahami bahwa ketika konsep dasar tersebut dapat kita rumuskan sebagai sistem matematika proses pendidikan. Dan pengertian pendidikan Islam. Pendidikan yang kita serap ini, yang kita ucapkan, ya asalnya dari Yunani, bahasa Yunani itu pedagogi, kemudian bergeser menjadi pendidikan sesuai dengan lidah kita, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak ya. Sedangkan agama Islam, agama sudah pernah kita bahas dari bahasa Sanskerta tidak, agama beraturan ya, berantakan ya, tidak berantakan ya, tidak berantakan ya, turun temurun dan diwariskan. Itu agama dari bahasa Sanskerta. Sedangkan kalau Arabnya din ya, ad-din, yang maknanya tunduk dan patuh kepada Allah. Kemenangan, kekuasaan, hukum, urusan, bisa juga bermakna utang ya. Sedangkan Islam itu ya dari bahasa Arab juga salama, selamat, aslama, yang artinya tunduk dan berserah diri. Nah, pendidikan, pengertian pendidikan secara umum yaitu perbuatan atau usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha orang dewasa, ya, guru-guru, orang tua, ya, secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik ya, kalian sendiri yang mahasiswa menggunakan sekolah baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal. Nah, adapun pendidikan Islam adalah aktivitas bimbingan yang disengaja untuk mencapai kepribadian muslim baik yang berkenaan dengan jasmani, rohani, akal maupun moral. Pendidikan Islam dalam pengertian lainnya adalah proses bimbingan secara sadar seorang pendidik sehingga aspek jasmani, rohani, dan akal anak didik tumbuh dan berkembang menuju terbentuknya pribadi, keluarga, dan masyarakat yang Islam. Adapun ya pengertian pendidikan Islam menurut para ahli ini beberapa saja ya, karena banyak sekali para ahli mendefinisikan pengertian Islam, pendidikan Islam itu sendiri. Kita ambil beberapa saja. Menurut Mustafa ya, menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air, petunjuk, dan nasihat. Ya. Kemudian Zakiyah Derajat,
Usaha berupa bimbingan dan usuhan terhadap peserta didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. Ya, itu yang kita harapkan. Kalian kuliah di STIMIK yang umum kan, yang artinya tidak berbasis Islam. Tapi ya, jangan sampai karena tidak ada materi-materi Islam secara keseluruhan, kalian tidak menjadikan insan yang kamil. Oleh karena itu, pendidikan agama disisipkan dan diberikan kepada kalian dengan harapan selesai kuliah nanti, pendidikan S1 kalian nanti, kalian dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang bisa jadikan kalian pedoman hidup ya. Bisa dijadikan pedoman hidup. Kemudian Hasan Langgulung, proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Nah, menurut Profesor Omar Muhammad, ya, proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, alam sekitar, dan masyarakat dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas ya asasi dan proses profesi, diantaranya proses profesi asasi dalam masyarakat. Secara keseluruhan ya teman-teman, definisi yang bertemakan pendidikan agama itu sebenarnya mengacu kepada suatu pengertian bahwa pendidikan agama adalah upaya membimbing, mengarahkan dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, pendidikan Islam adalah aktivitas bimbingan yang disengaja untuk mencapai kepribadian muslim yang berkenaan dengan jasmani, rohani, akal maupun moral. Nah, dari sekelumit definisi pendidikan Islam dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya pendidikan Islam itu adalah usaha membimbing jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu, ya, dan sosial untuk mengembangkan fitrah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang menuju terbentuknya manusia yang kamil, yang sempurna, yang berkepribadian muslim dan berakhlak terpuji, serta taat pada Islam sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, nilai-nilai pendidikan Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia, yang untuk mengenal atau mengabdi Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai tersebut ya perlu ditanamkan sejak dini, sejak kecil karena pada waktu itulah masa yang tepat untuk menanamkan kebiasaan yang baik pada kita semua. Berikutnya tujuan pendidikan Islam. Apa sih tujuan pendidikan Islam? Kenapa penting diajarkan bagi kita yang kaum muslimin? Nah, menurut An-Nahlawi ya, tujuan yaitu mendidik warga negara mukmin ya, agar kita beriman pada Allah dan masyarakat muslim agar dapat merealisasikan ubudiyah ya, sifat Muhammadkan diri kepada Allah ya, pada Islam semata ya. Islam semata. Ya, tujuan berikutnya adalah terbentuknya hamba Allah yang bertakwa dan memiliki multi pengetahuan lewat pendidikan. Ya, lewat pendidikan, kemudian merealisasikan segala perintah Allah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan aktivitasnya dengan tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan berikutnya yaitu menanamkan ma'rifat ya dalam diri manusia sehingga selaku hamba Allah dan kesadaran selaku anggota masyarakat yang harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap pembinaan masyarakat serta menanamkan kemampuan manusia untuk mengelola, memanfaatkan alam sekitar ciptaan Allah bagi kepentingan kesejahteraan manusia dan kegiatan ibadahnya kepada Khalik, sang pencipta itu sendiri. Dan prinsip-prinsip pendidikan Islam yaitu
prinsip sendiri, ya, kata prinsip itu berasal dari bahasa Inggris itu principle, ya, yang berarti dalam artian bahasa Arab itu mabda'un, ya, mabda'un qaidah, ya. Nah, mabda'un sendiri memiliki arti tempat atau titik permulaan, asal mula, asal muasal, asas, dasar yang punya prinsip. Adapun kaidah itu berarti dasar, asas, fondamen atau prinsip, ya. Kaidah. Nah, prinsip pendidikan Islam artinya adalah asas atau fondamen yang mendasari terbentuknya pendidikan Islam, terutama sebagai sebuah sistem pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, sekaligus membedakan dengan sistem pendidikan lainnya. Nah, nomor satu, ya, pertama, prinsipnya yaitu prinsip umum pendidikan Islam terdapat 13, ya, ada 13 secara umum dan bersendirikan kepada ayat qauliyah, ya. Ada 15. Prinsip umum sendiri, ya, dalam pendidikan Islam itu ada 15. Beberapa di antaranya yaitu mensinergikan antara akidah, ibadah, dan muamalah dalam arti luas. Bersendirikan pada asas normatif, filosofis, sosiologis, dan psikologis. Yang memperhatikan dua alam kehidupan, yakni dunia dan akhirat secara seimbang dan satu kesatuan, dan lain-lain. Berikutnya, prinsip khusus pendidikan Islam itu ada 6. Di antaranya saja itu pendidikan itu diselenggarakan, ya, secara demokratis, ya, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Nah, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dan lain-lain. Nah, prinsip pendidikan dalam, ya, sebenarnya termuat dalam Undang-Undang 95, ya, bab 2 dan bab 4 ini. Antaranya saja yaitu kepercayaan bahwa jagat raya adalah segala sesuatu selain Allah. Kepercayaan bahwa wujud yang mungkin, ya, ialah benda, dan kepercayaan bahwa Allah Ta'ala mencipta alam semesta ini, ya, kepercayaan akan kemuliaan manusia, kepercayaan bahwa manusia adalah ciptaan yang terakhir, manusia atau makhluk yang terakhir, dan lain-lain. Dan prinsip yang menjadi dasar teori pengetahuan itu ada 6. Di antaranya saja yaitu proses kepercayaan terhadap pentingnya pengetahuan itu pada keutamaan dan nilainya. Kepercayaan bahwa pengetahuan itu terpisah dari akal yang mengetahuinya. Mengenai prinsip-prinsip yang menjadi dasar filsafat akhlak dalam Islam itu ada 6 pula. Di antaranya saja kepercayaan akan pentingnya akhlak dalam hidup. Kepercayaan bahwa akhlak itu sikap yang mendalam di dalam jiwa, dan lain-lain. Ruang lingkup pendidikan Islam, ya. Ruang lingkup pendidikan Islam mempunyai ruang yang sangat luas. Karena di dalamnya banyak sekali pihak-pihak yang ikut andil, yang terlibat, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, objek ilmu pendidikan Islam ialah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman. Di antara objek atau segi ilmu pendidikan Islam dalam suatu pendidikan Islam. Di antaranya yaitu perbuatan mendidik, ya. Perbuatan mendidik yang dimaksud di sini ialah sebuah kegiatan, ya, tindakan dan sikap mendidik sewaktu menghadapi anak didiknya. Dalam perbuatan mendidik ini disebut dengan tahzib, ya. Tahzib, ya. Kemudian anak didik, ya, yang menjadi unsur penting dalam pendidikan karena semua upaya yang dilakukan adalah demi menggiring
anak didik ke arah yang lebih sempurna. Ya, berikutnya adalah dasar dan tujuan pendidikan Islam. Ya, dasar dan tujuan Islam dilandaskan pada fundament dan serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam. Dalam hal ini, dasar atau sumber pendidikan Islam yaitu ke arah mana anak didik itu akan dibawa. Nomor 4, pendidik, yaitu dalam ini dosen guru atau guru ngaji ya yang menjadi subjek ya pelaku yang melaksanakan pendidikan Islam. Ini memiliki peran yang sangat penting berhasil atau tidak hanya proses pendidikan banyak ditentukan oleh pendidik tersebut. Berikutnya materi ya, materi pendidikan. Itu bahan-bahan pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa, bisa berupa RPP, kalau kuliah kita ini RPS ya, semester, yang disajikan kepada anak didik. Dalam pendidikan Islam, materi pendidikan Islam sering disebut dengan maddatut tarbiyah, seperti saya ucapkan maddatut an, ya. Kemudian metode, ya, yaitu cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi. Metode tersebut mencakup cara pengelolaan penyajian materi pendidikan agar materi tersebut dapat dengan mudah diterima oleh peserta didik. Nah, nomor 7, apa ya? Evaluasi pendidikan ya. Alat pendidikan ya. Alat-alat pendidikan yaitu yang digunakan dalam melaksanakan agar tujuan pendidikan yang agar dapat tercapai ya. Seperti kita ini laptop ya, maupun layar proyektor dan lain-lain ya. Kemudian evaluasi pendidikan. Ya, cara-cara evaluasi penilaian di sini terhadap nilai anak, hasil belajar anak didik. Evaluasi ini diadakan untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar selama proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ada lingkungan pendidikan. Ya. Yang dimaksud di sini ialah keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan hasil pendidikan Islam. Ya. Hasil pendidikan peserta didik. Nah, lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian anak didik. Karena itu, hendaknya diupayakan agar lingkungan belajar senantiasa tercipta sehingga mendorong anak didik untuk lebih giat belajar. Secara umum sendiri ya, ruang lingkup pendidikan Islam itu adalah aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Akidah sendiri ya dapat diartikan ikatan atau sangkutan ya. Bentuk jamai dari aqaid yang pernah kita baca, pernah kita pelajari. Akidah sendiri itu ialah keyakinan hidup atau lebih khasnya yaitu iman. Sesuai dengan maknanya yang disebut dengan akidah adalah bidang keimanan dalam Islam dengan meliputi semua hal yang diyakini oleh seorang muslim atau mukmin. Terutama yang termasuk bidang akidah itu rukun iman yang 6. Ya. Allah dan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir serta qada dan qadar. Aspek syariah sendiri ya yang memiliki arti jalan atau syariat sendiri istilahnya adalah peraturan yang Allah yang mengatur hubungan manusia dengan tiga pihak. Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan semanusia, dan manusia dengan alam sekitar ya. Nah, peraturan Allah sendiri ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu ibadah ya. Dan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia ini disebut muamalah. Nah, rukun Islam yang 5 yaitu puasa, zakat, salat, zakat, puasa, haji, masuk ibadah. Yang dimana ibadah dalam arti khusus ya, materi dan tata caranya telah ditentukan secara permanen dari dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Selanjutnya muamalah dapat dirinci lagi sehingga terdiri dari munakahat, itu pernikahan termasuk dalam soal harta warisan dan wasiat ya, hukum niaga, ada masalah termasuk dalamnya soal sewa menyewa, piutang dan wakaf. Masalah hudud adalah hukum bagi tindak kejahatan zina, tuduhan zina, merampok, mencuri, minum keras. Sedangkan jinayat adalah hukum bagi tindak kejahatan pembunuhan, melukai orang, memotong anggota dan menghilangkan empat badan. Dan dalam jinayat sendiri berlaku qisas ya, hukum balas, yaitu khilaf pemerintahan. Masalah jihad termasuk juga soal ghanimah. Kemudian aspek akhlak
Ya. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab khuluq ya. Khuluq ya, khalaq khuluq yang artinya perangai atau tabiat. Sesuai dengan arti bahasa ini, maka akhlak adalah bagian ajaran Islam yang mengatur tingkah laku perangai manusia. Menurut Imam Maskawi mendefinisikan bahwa akhlak itu adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan tanpa melalui perhitungan pikiran. Oke. Nah, menurut Nizamin Arifin ya, mengatakan bahwa ruang lingkup bukanlah mengenai hal-hal yang bersifat teknis operasional pendidikan, melainkan menyangkut segala hal yang mendasari serta yang mewarnai corak sistem dalam pendidikan Islam. Kemudian menurut Arifin sendiri ya, ruang lingkup pendidikan Islam itu ialah melalui lapangan hidup keagamaan, lapangan hidup berkeluarga, lapangan hidup ekonomi, lapangan hidup masyarakat, lapangan hidup politik, lapangan seni budaya, lapangan hidup ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia, bagaimana kita pernah pelajari di masa lampau sekolah-sekolah ketika SD, SMP, SMA, bahwa semua berawal dari rasa juang ya warga Indonesia memerdekakan negara kita ya, dan di dalamnya terpaut rasa-rasa ingin memerdekakan diri termasuk di dunia pendidikan. Benih-benih pendidikan lahir di zaman-zaman kemerdekaan. Awal muasalnya ya, yang sebagaimana dijelaskan dalam sejarah ya, bahwa para saudagar Muslim dari Arab itu yang berhijrah, yang hijrah dan singgah ke negara kita ini sambil berdakwah menyebarkan agama Islam, sedikit membawa metode-metode yang telah didapat dari negeri Arab ya, yaitu membentuk taklim-taklim kecil, halaqah-halaqah kecil di sebuah masjid ya, di mana dalam halaqah tersebut tersampaikan hadis-hadis, Quran dan hadis, ya, ilmu-ilmu tentang Islam dalam taklim tersebut. Nah, keadaan seperti itu, kebiasaan seperti itu dibawa oleh saudagar-saudagar Muslim yang mampir ke negara Indonesia, ke negeri kita ini, dan lambat laun mereka membuat sebuah istilah-istilah baru, yaitu istilah-istilah taklim ya, yaitu pesantren, surau dan masjid. Pondok pesantren ya, asal-asalnya pondok itu dalam artian Arab itu funduk ya, funduk yang bahasa Arab ini yang berarti penginapan. Nah, pesantren sendiri ya, itu pun dari bahasa Indonesia dipisah-pisah menjadi pesantrian. Ya. Jadi ada serapan santri, kata santri sendiri itu adalah murid ya, murid dalam bahasa Jawa, bahasa Jawa. Kemudian santri dari segi bahasa Sanskerta itu cantrik ya, cantrik yaitu orang yang selalu mengikuti guru yang kemudian dikembangkan oleh perguruan taman siswa dalam sistem asrama yang disebut dengan pawiyata. Intinya santri itu dari Sanskerta itu orang yang selalu mengikuti guru. Dan santri juga dari bahasa lain, ya, bahasa Tamil ini India, yaitu guru mengaji, ya, dari bahasa India sendiri sastri, ya, itu orang yang mempelajari kitab suci agama Hindu. Surau ya, surau ini ada di Minangkabau sana ya. Surau itu asal muasalnya dari surau asal, dari istilah Sumatera Barat sana, itu nama sebuah tempat di daerah Batu Sangkar ya, Sumatera Barat. Sedangkan surau itu sendiri berasal dari bahasa Melayu secara harfiah, yaitu kata surau berarti suatu tempat bangunan kecil, ya, tempat bersembahyang, sholat. Yang mungkin kita sebut dengan musola. Musola di sini, musola di mana untuk sejumlah jamaah.
yang berada di gang-gang kecil ya, yang berbeda dengan masjid. Sifatnya lebih besar dan memuat jamaah yang begitu banyak. Itu yang biasanya kita sebut musola. Suro dalam bahasa Minangkabau. Ya, tempat sembahyang orang-orang Islam dan tempat belajar mengaji Al-Quran bagi anak-anak Islam, serta tempat wirid pengajian agama bagi orang-orang dewasa. Nah, masjid sendiri yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu tempat sujud. Ya, langkah awal Rasulullah ya membina masyarakat di Madinah tempo dulu ya, yang itu membangun Masjid Nabawi ya sebagai pusat pemerintahan, dakwah ya, penyampaian di situ musyawarah dan kegiatan sosial disampaikan di masjid tersebut. Ya. Dan mengenai indikator ketertinggalan ya. Nah, ketiga istilah ini secara penyebaran secara luasnya santri ya, istilah pesantren itu mendukung yang meyakini bahwa pendidikan pesantren yang kemudian lekat dengan tradisi edukasi Islam di Jawa. Memang mirip dengan pendidikan ala Hindu di kala itu di India yang disebut dengan dari segi sistem bentuk ya. Namun menurut Khalid Majid ya dalam potret perjalanan mengatakan bahwa santri itu berasal dari bahasa Jawa yaitu cantrik yang bermakna orang atau murid yang selalu mengikuti guru. Ada pula yang mengatakan asal-usul santri itu dengan kata-kata bahasa Inggris yaitu sun yang berarti matahari dan triti ya, menjadi tiga matahari yang diartikan bahwa santri itu harus memiliki tiga hal, ya, tiga keharusan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, istilah santri sendiri bisa dimaknai dengan arti jagalah tiga hal, ya, tiga hal, yaitu ketaatan kepada Allah, ya, menjaga ketaatan pada Rasulnya, dan menjaga hubungan dengan pemimpinnya. Nah, kata santri sendiri bila dicelah dalam segi bahasa Arab itu sin, ya, nun, ta, dan wa yang masing-masing mengandung makna sendiri. Yaitu huruf sin merujuk pada satrul ya, aurah, itu menutup aurat, dan huruf ta ya dari tarkul ma'ansi yang meninggalkan kemaksiatan, dan ra itu ada ra'isul ummah, itu pemimpin ummah. Nah, kata santri dari bahasa Arab yang artinya santara yang berarti menutup. Nah, santri adalah orang yang belajar bukan justru menutup ya. Maka dikutip jurnal ulama sebagai mustahil. Santri itu mustahil santara. Nah, berawal dari abad ya 20 ya, dekat dengan kemerdekaan di Indonesia, pendidikan Islam mengalami perubahan yang pada intinya selain kesediaan untuk mengadopsi sistem sekolah, juga menerima penyandingan ilmu-ilmu umum ke dalamnya dengan menggunakan nama madrasah. Pendirian madrasah dalam bentuknya, yang pertama pesantren yang beralih jadi madrasah dengan pengetahuan umum. Nah, kemudian berdiri juga pada tahun-tahun yang sama, yaitu taman siswa yang tampaknya berusaha menghasilkan tenaga pribumi yang tampil untuk menumbuhkan jiwa patriotisme melawan penjajah. Nah, dari segi pemikiran, taman siswa ini dianggap mendasarkan diri pada pemikiran kaum nasionalis dalam beberapa hal tidak sama dengan pemikiran kelompok-kelompok Islam yang membuat dualisme sendiri. Menjelang kemerdekaan secara tidak langsung muncul diskursus pendidikan nasional yang tidak saja terbatas pada pemilihan sistem atau model, tapi lebih jauh pada tataran ideologi. Nah, pada tataran ideologi, wacana yang berkembang pada saat itu yaitu humanis sosialis sekuler, nasionalisme sekuler, dan humanisme religius. Intoleransi tertinggi ya terhadap pendidikan Islam sebetulnya dari pemikiran humanis sosial sekuler yang memperlihatkan
supremasi filsafat dan sains di atas agama. Nah, kelompok nasionalis, sekalipun mengakui agama, menganggap agama sebagai kebudayaan belaka. Sisi positif dari kelompok ini ialah masih menganggap metode yang dikembangkan di pesantren dengan metode Amongnya relevan untuk diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Memang mula-mula ada tanda pemihakan terhadap pendidikan Islam, ya, berkat pembaruan di dalamnya, ya. Jadi Bapak Kita Soekarno sebagai orang tergolong nasionalis pertama kali menunjuk reaksi positifnya terhadap tugasan Hasan, ya, untuk memasukkan sebanyak-banyak mungkin ilmu-ilmu umum ke dalam pesantren. Akan tetapi ternyata keputusannya yang diambil setelah menjadi presiden menjadikan lembaga pendidikan Islam atau komunitas muslim menjadi terpencil, ya, seperti apa yang sebelumnya telah diperbuat pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan ternyata mengadopsi secara total pendidikan yang sebelumnya telah dikembangkan Belanda. Nah, alasan-alasan praktis ini mengapa pemerintah Indonesia mengadopsi sistem kolonial tersebut, ya, dilemanya menginap kita mengadopsi sistem pendidikan kolonial, ya, karena ada hubungan dengan masalah ketenaga kerjaan. Namun demikian, satu hal yang mendasar di balik keputusan itu diperkirakan menyangkut hubungan negara dan agama. Nah, pemerintah kala itu umumnya berkeinginan untuk memonopoli komunitas di negaranya. Nah, berikutnya ya, berdirinya Departemen Agama. Ya, dari pesantren, perjuangan untuk sekolah, di pemisahan pesantren kemudian jadi madrasah, madrasah menjadi sekolah umum. Berikutnya berdiri Departemen Agama, digambarkan dalam kompensasi bagi umat Islam untuk mengurai kekecewaan menyusul kekalahannya dalam pertempuran ideologis. Berikutnya ya, ini lahir-lahirlah biru pendidikan-pendidikan yang baru, yaitu masjid, masjid taklim, pesantren, madrasah diniyah, TPA, TK, dan PTHI, ya, perguruan tinggi agama Islam. Nah, berikutnya ya, setelah membahas kronologi berdirinya pendidikan Islam, sekarang kita bahas mengenai indikator ya, kemunduran, ketertinggalan, kendala kemajuannya. Fenomena yang mengubah wawasan pendidikan Islam di masa awalnya sampai sekarang itu adanya krisis nilai-nilai, ya, krisis nilai-nilai yang kemudian itu konsep tentang kesepakatan ciri hidup yang baik, ya, mengubah wawasan pendidikan nasional. Yang berikutnya yaitu kesenjangan kredibilitas, ya, mana setiap orang berbeda, ya, memandang bahwa orang lain itu lebih rendah keilmuannya, kemampuannya, dan lain-lain ketimbang orang lain, ya. Kemudian beban institusi sekolah itu kita terlalu besar melebihi kemampuannya. Dan berikutnya kurangnya sikap idealisme dan citra remaja tentang peranannya di masa depan. Kurangnya sensitif terhadap pola kelangsungan hidup masa depan. Dan kurangnya relevansi program pendidikan di sekolah dengan pembangunan sekolah yang tidak mendukung. Berikutnya semakin membesarnya kesenjangan antara si kaya dengan si miskin dan lain-lain. Ya. Ini kemunduran, ketertinggalan, kendala kemajuannya. Fenomena yang mempengaruhi wawasan pendidikan Islam kita. Nah, kelemahan pendidikan Islam di Indonesia secara umum itu pertama kelemahan SDM. Ya. Kedua, lembaga pendidikan tinggi Islam masih belum mampu mengupayakan secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya, serta belum mampu mentransformasi nilai-nilai ajaran Islam. Ketiga, belum mampu mentransformasi nilai-nilai ajaran Islam secara kontekstual dengan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Yang keempat, belum mampu mewujudkan Islam secara normatif. Kelima, kita hidup di era kecenderungan ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Nah, keenam, sampai saat ini pula lembaga pendidikan Islam kita masih kurang diminati oleh masyarakat, ya, di mana para pemuda-pemudi lulusan SMA
maupun selain agama ya, madrasah aliyah itu lebih cenderung memilih pengetahuan umum atau jurusan umum ya. Jadi mengajar cita-cita. Oleh karena itu, ya, sebagai wujudisasi antum semua terhadap cintanya ke agama Islam, pendidikan agama Islam, maka teruslah mempelajari, mencari referensi-referensi yang terkait dengan pendidikan Islam di jenjang kalian. Ya. Kalian belajar tentang umum, komputerisasi, sistem informasi, dan akuntansi, tapi tidak lupalah mencari referensi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Nah, potensi umat Islam. Nah, kita masih memiliki potensi untuk memajukan pendidikan Islam sebagaimana yang terdapat pada di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya yaitu umat Muslim, pemuda-pemuda masih banyak memiliki semangat membela ajaran Islam. Ya. Masih tinggi ya rasa pembelaan terhadap Islam. Mana ketika ada masalah tersebut pembelaan melukai agama kita, pembelaan itu masih tinggi sekali seperti kejadian 212 di Monas ya. Karena ada seorang pemimpin yang melontarkan kalimat bahwa tentang ayat, hati kita tergerak, hati kaum muslimin tergerak untuk membela. Nah, semangat kemaluan, semangat keagamaan yang tinggi. Ya. Dan 3, aktif berjuang melalui organisasi Islam. Kalau dalam kampus-kampus Islam itu kami ya. 4, materi itu wajib dipergunakan tinggi dan semenjang sekolah. Ya. Seperti halnya di kampus kalian ini ya, disisipkan materi PAI biar kalian tidak buta, ya, tidak buta, tidak minus ya, minus pengetahuan agamanya. Ya, materi ini juga masuk di kurikulum madrasah maupun pesantren. Nomor 6, sistem dan kurikulum terus berkembang mengantisipasi tuntutan perkembangan zaman. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi mulai dicoba diterapkan dan dikembangkan di lembaga-lembaga Islam. Ya. Solusinya bagaimana? Untuk memajukan kembali. Ya. Pertama, kita harus memadukan sistem pesantren dengan sistem sekolah. Ya. Integrasi ya, integrasi sistem. Kemudian menguasai berbagai bidang keilmuan, ya. Jadi tidak terkhusus pada keilmuan agama saja, seperti ilmu yang para ulama dahulu. Ya. Kita memiliki ilmu agama sekaligus menguasai ilmu matematika, memiliki ilmu agamaan, menguasai ilmu komputer, ya, informasi atau akuntansi. Dan pengelolaan 3 ciri seimbang. Ya. Dan menguasai aspek KI1 ya, itu ranah kognitif ya, dan 2 afektif, dan KI3 itu adalah psikomotor, ya, keterampilan, serta harus kreatif, inovatif, mandiri, dan produktif. Kita juga harus memiliki informasi berhak baik, mampu menyampaikan secara metodologi segala informasi dalam belajar mengajar. Integrasi pendidikan umum dan agama yang sedang digagaskan oleh para cendekiawan masa kini ya, mana ilmu umum diintegrasikan dengan ilmu agama. Contoh ya seperti halnya kejadian Isra Mi'raj. Dalam nalar itu dipikir tidak mungkin sebuah wujud daging ini, fisik ini bisa lebur ya, bisa berbentuk senyap ya, menghempas jarak yang begitu jauh dengan waktu yang sepertian detik ya. Jika dikaji ya secara nalar ilmu mungkin tidak bisa dipercaya, tapi dengan pengetahuan agama bahwa kuasa Allah ya, mana wujud nadi kita saat itu dirubah ya, dirubah menjadi cahaya ya, sehingga mampu dibawa ya bersama malaikat Jibril saat itu ya, senyap ya, mampu dengan kecepatan cahaya, di mana 1 detik itu sama dengan 300.000 kilo ya, dengan kecepatan cahaya. Dirubah wujud
berbentuk daging ini menjadi cahaya sehingga mampu melesat dengan cepat ya, tanpa ada kendala atau luka di tubuh Rasulullah SAW. Dan implementasi pendidikan ya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ya, yang terjadi di negara kita mengenai pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di negara kita ini sebenarnya ada dikotomi ilmu, ya, di mana pemisahan ilmu itu menjadi dua hal, yaitu ilmu umum ya, dan ilmu agama. Yang pada prakteknya di zaman Soekarno itu ya memang mula-mulanya ingin menggabungkan ya berusaha sebanyak-banyaknya ilmu umum itu diajarkan di dunia pesantren saat itu. Tapi pada akhirnya ya, ilmu umum ditarik keluar sehingga terbentuk pendidikan umum ya yang kembali mengadopsi sistem pendidikan dari kolonial Belanda sehingga terpisahlah ya terbentuklah kembali menjadi sekolah ke madrasah ya madrasah pesantren sendiri kemudian madrasah berikutnya pun terbentuk sekolah-sekolah umum ya, SD SMP ya. Namun dalam hal itu patut diperjuangkan pula mengenai integrasi pendidikan ya dalam era zaman sekarang ya para pakar pendidikan itu ingin mengintegrasikan kembali mengenai ilmu pendidikan yang bersifat umum bersamaan dengan ilmu agama. Kita ketahui bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut itu memiliki peran ya nilai-nilai agama sangat penting dalam proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Karena pada hakikatnya pendidikan di Indonesia ini selama ini berjalan secara dualisme ya, umum dan agama. Sejak pemerintahan kolonial Belanda, teman-teman, kita memperkenalkan pendidikan yang bersifat sekuler, sementara pendidikan Islam yang diwakili oleh pesantren saat itu tidak memperhatikan pengetahuan sampai Indonesia merdeka. Meskipun pada awal kemerdekaan masih mewarisi sistem pendidikan yang bersifat dualistis ya, dikotomi ilmu ini, pendidikan Islam di Indonesia ya dalam sejarah panjangnya mulai pada masa penjajahan sampai kemerdekaan ya, menghadapi persoalan kesenjangan dalam berbagai aspek ya, berupa dikotomi pendidikan ya, kurikulum, tujuan sumber daya dan manajemen pendidikan. Bangsa Indonesia itu yang penduduknya mayoritas Islam sepakat untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ya dengan menjamin kemerdekaan bagi umat Islam dan melaksanakan dan mengembangkan pendidikan Islam. Setelah Indonesia merdeka, umat Islam semakin menyadari pentingnya perjuangan umat Islam dalam meraih kemerdekaan dan pemerintah berusaha melakukan memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai realisasinya, pemerintah Indonesia telah merumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia ya, dalam sistem pendidikan nasional yang dituliskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sebagai upaya pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Maka dalam materi ini akan membahas tentang pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Hasil pelaksanaan pendidikan agama. Pada tahun 1945, mengenai dikotomi ilmu agama dan ilmu umum tersebut, ya maka muncul gagasan tentang integrasi sains dengan agama. Hal ini menarik karena di Barat sendiri pasca pandangan-pandangan ilmuwan yang bersifat positivistik ya, yang mendistorsi nilai-nilai religi, justru muncul fenomena yang hendak menyatukan sains dan agama. Melihat adanya upaya-upaya di Barat untuk memadukan sains dan agama setelah masa-masa yang sangat panjang,
konflik antara agama dan sains yang akhirnya terjadi keterpisahan satu sama lain. Sejarah Barat. Nah, menurut Su Prayogo, beberapa tahun terakhir ini sebenarnya telah lahir kesadaran baru di kalangan umat bahwa tidak layak lagi melakukan klasifikasi terhadap ilmu sebagaimana terjadi sekarang ini. Model integrasi ilmu yang harus kita ketahui dalam pendidikan itu ilmu dan atau kajian agama sulit dibilang ke dalam kerabat sains. Ilmu agama adalah ilmu normatif ya, yang tekstual mengandalkan kerja penerapan yang deduktif dengan premis awal yang diyakini kebenaran substansinya. Lebih khusus pada perspektif pendidikan dalam memecahkan masalah terhadap integrasi ilmu ini, Ma'arif menawarkan perlunya landasan filosofis pendidikan yang sebenarnya berangkat dari cita-cita Al-Quran tentang manusia. Fase tentang pelaksanaan pendidikan agama itu ada pada tahun-tahun 1945, 1965, ya. 1945. Kemudian pada fase berikutnya itu 1989 dan 2002. Ya. Fase kedua ini ya. Setelah pemberontakan ini ya, berhasil ditumpas ya, kemudian menetapkan agama menjadi mata pelajaran yang wajib di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai ke universitas tinggi. Nah, pada akhir tahun 70, ya, Menteri Agama berusaha mengubah kurikulum pengajaran agama dengan tujuan agar semua kelas tertinggi SD sampai SMP mendapat 6 jam pelajaran. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, Kitab MPR 83 menyusun tentang GPHN. Nampaknya pemerintah Orde Baru memiliki tekad yang sama dalam mengembangkan kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia. Kemudian fase 2002, 1989, 2002, itu DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan agar Indonesia memiliki landasan konstitusi dalam pelaksanaan pendidikan termasuk dalam memperkuat kembali posisi mata pelajaran agama di sekolah umum. Dan dari pernyataan demikian mengandung arti bahwa pendidikan agama adalah dasar dan inti kurikulum pendidikan nasional yang tidak bisa dipisahkan dari bidang studi wajib lainnya. Fase 2003 sampai sekarang ya, pada tanggal 8 Juli 2003 ini ya, Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani pemberlakuan Undang-Undang Sisdiknas ya secara umum. Pada satu sisi Undang-Undang Sisdiknas ini menegaskan kedudukan kelembagaan pendidikan agama dan pelaksanaan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib untuk setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan agama sebagai mata pelajaran, menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Kemudian pada pasal yang lain ya, mempertegas secara eksplisit posisi mata pelajaran agama di mana dinyatakan bahwa kurikulum suatu pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi wajib memuat pendidikan agama. Pada tahun 2005 ya, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah ya 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang mencakup standar tentang isi proses kompetensi lulusan pendidikan dan tenaga pendidikan. Artinya pasal-pasal yang mengatur seluruh standar tersebut, pendidikan agama, baik secara kelembagaan maupun bidang studi, tidak dibedakan lagi dengan pendidikan umum. Dengan demikian terlihat jelas bahwa posisi atau keberadaan pendidikan agama semakin kuat dijamin dan dijamin oleh undang-undang. Pemecahan masalah, ya. Masalah mendasar harus dilakukan secara fundamental. Penyelesaian itu hanya dapat diwujudkan dengan melakukan perombakan secara menyeluruh yang diawali dari
perubahan paradigma pendidikan sekuler menjadi paradigma pendidikan Islam. Hal ini sangat penting dan utama. Artinya, setelah masalah mendasar diselesaikan, barulah berbagai macam masalah cabang pendidikan dapat diselesaikan. Yang terlain dikelompokkan menjadi masalah ekstabilitas pendidikan, referensi pendidikan, pengelolaan dan efisiensi, hingga kualitas pendidikan. Solusi masalah mendasar tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan sistemik, yaitu secara bersama dan menyeluruh agar sistem pendidikan dapat dirubah menjadi baik. Lebih baik lagi, maka harus pula dilakukan perubahan secara terhadap paradigma dengan penyelenggaraan sistem ekonomi yang kapitalistik menjadi Islami. Tatanan sosial yang permisif dan hedonis menjadi Islami, tatanan politik yang oportunistik menjadi Islami, dan ideologi kapitalisme sekuler menjadi mabda Islam. Sehingga perubahan Islam, sistem pendidikan yang materialistik pun dapat menjadi pendidikan yang dilandasi oleh akidah dan syariat Islam sesuai dengan karakteristiknya. Perbaikan semacam ini pun perlu dikokohkan dengan aspek formal, yaitu dengan dibuatnya regulasi tentang pendidikan yang berbasis pada konsep Islam. Oke ya, itu semua teman-teman semua ya. Mudah-mudahan dalam garis-garis besarnya kalian dapat mengambil dan meringkasnya menjadi satu halaman. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan lempar kembali, berbagi kembali ke share materi-materi absensi nilai. Jika ada yang belum mengerjakan atau tidak sesuai, silahkan informasikan ke saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.